Jamaah azani Allah wa iyyakum. Pada Jumat kali ini saya ingin mengajak para jamaah untuk merenungkan orang-orang ghuraba, yaitu orang-orang aneh. Tentang mereka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap aneh itu. Siapa mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Alladzina yuslihuna idza fasadan nasu." Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk menimbulkan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unasun salihuna fi unasin su'in katsir." Mereka itu adalah manusia-manusia yang saleh, yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia yang sudah rusak. Pada hari ini kita memerlukan ghuraba, orang-orang asing yang ingin memperbaiki masyarakat di sekitarnya. Ketika orang lain mengatakan bahwa korupsi sekarang merupakan kebudayaan masyarakat, maka kita memerlukan orang-orang yang tabah untuk hidup sederhana dan mengatakan bahwa korupsi itu dilarang dalam Islam. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia suci dalam dirinya dan dia juga berusaha untuk menyucikan orang lain. Pribadinya bersih, dia berusaha membersihkan orang lain. Tingkah lakunya indah dan dia berusaha untuk mengindahkan tingkah laku orang lain. Di tengah-tengah masyarakat yang sudah menganggap bahwa moralitas adalah sebagai moralitas yang rusak sebagai ciri modern, maka orang-orang ghuraba tampil dengan mengatakan bahwa moralitas yang rusak adalah dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba lil ghuraba alladzina yaziduna in naqasan nasu." Mereka mengisi apa yang hilang, mereka melengkapi apa yang ganjil, mereka memenuhi apa yang kosong. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Di dalam masyarakat kita sering ingin mencari orang-orang yang dianggap asing, orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dibenci oleh masyarakat, yang mereka sebenarnya adalah orang-orang soleh yang dianggap aneh. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yuhyuna sunnati ba'dama amatahan nasu." Mereka menghidupkan kembali sunnahku setelah sunnah itu dimatikan oleh sebagian manusia. Ketika bid'ah menyebar ke tengah-tengah masyarakat, mereka mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ketika beberapa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, mereka tampil kembali untuk mewujudkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah." Saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu, tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila kamu berada dalam petunjuk. Sahabat ini bertanya, karena sebagian orang menganggap bahwa tidak usahlah memperhatikan urusan orang, perhatikanlah sendiri urusan kita sendiri. Yang penting kita berada di atas petunjuk, maka tidak ada orang yang akan menyengsarakan kita. Tapi apa sabda Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, "Bali tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar, hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'aththara wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsika wa da'ankal 'awama fa inna min walaikum ayyamas sabri as-sabru fihinna mithlu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihinna ajrun 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi." Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajru 50 minhum, qala ajru 50 minkum. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat ini, perintahlah orang untuk berbuat baik dan laranglah orang untuk berbuat jahat, sampai aku nanti mengalami satu zaman ketika kebakhilan diperturutkan orang, ketika hawa nafsu diikuti orang, dan ketika dunia dilebihkan atas akhirat. Dan setiap orang merasa kagum dengan pendapatnya sendiri, maka peliharalah keistimewaan dirimu. Jauhilah apa yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang awam, sebab di belakang kamu itu akan ada zaman-zaman yang memerlukan kesabaran bagimu. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya di zaman itu seperti orang yang memegang bara. Kalau dilepaskan, maka akan terlepaslah agama itu. Tapi kalau bara itu dipegang, akan menyengat dirinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang selalu yang berpegang teguh kepada agamanya yang benar, sekalipun dia dianggap aneh, dianggap asing oleh orang lain, dia akan mendapatkan 50 ganjaran seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jamaah azani Allahu wa iyyakum. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar, sekalipun dianggap aneh oleh sebagian orang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 116 sampai ayat 117. Andaikan dahulu pada umat sebelum kamu ada orang-orang yang memiliki keistimewaan yang berani mencegah umat dari kerusakan di bumi, tentu tidak akan terjadi kebinasaan kepada umat yang terdahulu. Sangat disayangkan, hanya sedikit saja orang yang mau berbuat seperti itu, yaitu golongan yang kami selamatkan di antara mereka. Adapun orang-orang yang zalim hanya mengikuti orang-orang yang berbuat kemewahan di bumi, dan mereka berbuat dosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan kezaliman selama di tengah-tengah masyarakat ada satu kelompok orang yang memperbaiki masyarakat. Jamaah azani Allahu wa iyyakum. Jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan satu negeri, satu bangsa, satu masyarakat selama di tengah-tengah masyarakat masih ada orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Perhatikan ayat ini, Allah tidak berfirman wa ahluha solihun, tapi Allah berfirman wa ahluha muslihun, dan penduduknya melakukan perbaikan. Jadi jamaah azani Allahu wa iyyakum, marilah kita selalu
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, agar kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, Allah